Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 untuk berbagi pengalaman hasil visitasi kepemimpinan pelatihan pimpinan nasional tingkat 2 angkatan 12 tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual dengan lokus Dinas Pariwisata Kota Batu Malang, Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan 13 orang tim kami. Yang pertama, saya sendiri, Pak Irwandi sebagai ketua kelompok, dan dibantu oleh Pak Kurniawan dan Ibu Nurita sebagai sekretaris 1 dan sekretaris 2, Pak Hasmullah Herwi dan Pak Fiyadi sebagai penyusun dokumentasi, skrip dan video. Selanjutnya Pak Marius Apau, Pak Petrus, Pak Muhammad Taufik dan Pak Muhammad Ihsan Amin sebagai penyusun instrumen. Selanjutnya Pak Heri Rudiono, Pak Samsir, Pak Ruli dan Ibu Heria sebagai penyusun laporan. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan visitasi kepemimpinan ini adalah dalam rangka melihat dan mengamati secara langsung atau virtual aktualisasi kepemimpinan dengan mengambil manfaat melalui lesson learn yang dilaksanakan di lokasi studi yang terangkum dalam kepemimpinan strategis, kepemimpinan transformasi, manajemen strategik dan marketing sektor publik. Selanjutnya kita saksikan bersama beberapa tampilan data dan video sebagai berikut. Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly. Selamat datang di Kota Batu. Kota Batu merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Malang pada tahun 2001. Kota Batu dikelilingi beberapa pegunungan seperti Gunung Arjuna dan Panderman. Luas wilayah Kota Batu adalah 199 km persegi yang secara administratif terdiri dari 3 kecamatan, 5 kelurahan, dan 19 desa. Kota Batu mempunyai visi Desa Berdaya, Kota Berjaya. Hal ini memiliki makna yang dalam, sebab apa yang ada di desa jika diberdayakan dengan benar akan menjadi hal yang luar biasa. Sejalan dengan visi Gubernur Jawa Timur tentang pemberdayaan produk lokal dan sumber daya lokal yang membuat suatu daerah lebih maju. Memberdayakan sumber daya di desa diharapkan mampu menopang kemajuan kota. Oleh karena itu, kedua bidang tersebut diseriusi secara maksimal. Terlebih Kota Batu yang memiliki kepariwisataan, pertanian yang alami, dan sarana informasi bagi masyarakat dan petani yang up to date, seperti memfasilitasi smart city yang saat ini telah dikembangkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kelompok 2A dalam rangka visitasi kepemimpinan nasional berkesempatan mengunjungi secara daring Kota Batu dalam rangka pembelajaran manajemen strategis yang didampingi oleh Bapak Suharyoto, Widya Iswara Utama Lembaga Administrasi Negara. Untuk yang ke Kota Batu ini, kami perkenalkan satu persatu. Nanti silahkan yang kami sebut untuk angkat tangan saja. Yang pertama adalah Pak Irwandi. Beliau adalah sekretaris daerah dari Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Suharyoto S. Rilan selaku pimpinan rombongan invitasi. Yang kami hormati Bapak Ibu para peserta visitasi kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 12 tahun 2020. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan dari PARI Kota Batu.
Hasil kunjungan kelompok 2 ke Kota Batu diperoleh data bahwa lahan di Kota Batu terdiri dari 20% area pertanian, 22,5% area budidaya, serta sisanya 57,5% berupa hutan. Hal ini telah dikembangkan menjadi objek wisata, baik itu berupa alam maupun buatan, yang ternyata mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kota Batu hingga sebesar 6,56% pada tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah wisatawan yang mencapai 7 juta orang pada tahun 2019, serta memperkerjakan lebih dari 13.000 orang bekerja pada sektor pariwisata, belum termasuk di plasma. Untuk menunjang sektor pariwisata di Kota Batu, terdapat 831 buah akomodasi yang terdiri dari 79 hotel, 411 villa, 11 pondok wisata, 314 homestay, dan 16 guest house. Destinasi wisata yang ada di Kota Batu sebanyak 91 buah, yaitu 59 tempat wisata, 24 desa wisata, dan 8 kawasan wisata. Untuk usaha pariwisata di bidang makanan dan minuman sebanyak 99 buah. Selain itu juga ada usaha jasa pariwisata. Semuanya mempekerjakan 13.017 orang dari 220.150 penduduk Kota Batu. Melihat data tersebut, maka sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar PAD Kota Batu yang mencapai 120 miliar atau 60% dari total PAD 2019. Adapun strategi lapangan yang ditemukan oleh kelompok 2A adalah saat terjadi pandemi COVID-19, pemerintah Kota Batu mengambil kebijakan menutup semua tempat wisata di Kota Batu dengan maksud untuk memutus mata rantai COVID-19 serta melakukan refocusing terhadap APBD karena menurunnya pendapatan daerah sebanyak 18% dari APBD sebesar 1 triliun dan PAD juga turun dari 207 miliar menjadi 110 miliar. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, bidang pariwisata pemerintah Kota Batu menyusun strategi menjadi 3 tahap, yaitu tahap 1 menetapkan status bencana, tahap 2 menetapkan status pemulihan, dan tahap 3 adalah tahap normalisasi menyeluruh. Di samping itu juga dilakukan program-program prioritas di masa pemulihan sampai dengan akhir tahun 2020. Program-program prioritas tersebut antara lain ada program untuk pelaku usaha wisata, ada program kerjasama, dan program kelembagaan serta program kegiatan wisata. Pelaku usaha pariwisata merubah komitmen bersama dalam menghadapi COVID-19. Ada beberapa perubahan yang dilakukan sebelum terjadi pandemi dan setelah terjadi pandemi. Perubahan tersebut antara lain dari sisi sumber daya manusia, atraksi wisata, sertifikasi protokol kesehatan, akomodasi, prevensi, dan pengaturan jam buka usaha. Maka kami dari kelompok 2A memiliki strategi untuk pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata di Kota Batu dalam era adaptasi baru adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan objek-objek wisata baru yang disesuaikan dengan tren di era new normal serta meningkatkan upaya promosinya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, pengembangan kawasan wisata herbal yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dan terakhir, peningkatan sinergitas semua program kegiatan dan personil OPD dan stakeholder untuk mendukung pariwisata. Sehingga rekomendasi yang diusulkan oleh kelompok 2A adalah membuat virtual tourism Batu dengan nama Batu Adventure Tourism. Batu Adventure Tourism akan kami promosikan melalui media sosial, yaitu YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Dengan strategi yang dilakukan, maka diharapkan pariwisata di Kota Batu kembali menggeliat dan hidup dengan tetap konsisten melaksanakan protokol kesehatan.
sehingga pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat kembali meningkat setelah mendapatkan serangan virus COVID-19. Terima kasih telah menikmati video kami. Semoga bermanfaat dan terhibur.